Halo, Bonsai Indonesia, sahabat Pokop, jumpa lagi dengan saya, Rudi Julianto, dalam channel YouTube Pokop Art. Saya sedang berhadapan dengan sebuah bahan Juniper sinensis. Ya, ini adalah bahan Juniper sinensis hasil budidaya dari seorang pembudidaya bonsai di Bandung. Perkiraan sudah sekitar 7 sampai 8 tahun. Nah, inilah bahannya, sangat unik. Jadi pergerakan gerak batangnya memang sangat menarik sekali. Banyak tekuan-tekuan yang mempunyai penampang yang bukan silindris ya. Jadi di sini ada yang kepeng, ada yang bulat, ada yang penyok. Ya, sangat bagus sekali pohon. Bahannya sangat bagus sekali. Oke, dari bahan ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah kerangka bonsai. Ya, ini sebenarnya gerak dasarnya yang besar ke arah atas, ke arah yang lurus ini. Tetapi yang menarik justru yang di bagian sini. Ya, ini sangat menarik. Saya tidak bisa menggunakan keduanya karena jelas berbeda karakter tumbuhnya, yang mengakibatkan garisnya juga berbeda. Jadi di sini ada garis lengkung, ya. Di sini kemudian ada garis lurus. Saya harus memilih salah satu. Oke, coba saya cari posisi dulu, mana yang paling bisa mengeluarkan potensi dari pohon ini. Sangat menarik ini. Ya, inilah posisi yang saya inginkan. Jadi ini sebagai dasar tumbuh. Kemudian nah, yang lurus nanti ini, terusannya yang ke atas akan saya matikan untuk keringan. Jadi saya akan membuat gerak dasar baru, yaitu dari bawah menuju ke arah yang sini. Ya, bagus sekali sampai ke atas. Nah, inilah gerak dasar baru, artinya posisi baru. Oke, saya pilih dulu yang atas supaya lebih jelas nanti. Nah, ini udah lebih jelas ya. Ini yang akan saya buat keringan nanti ke atas. Jalur hidupnya adalah sebagai gerak batang baru. Oke, saya lanjutkan dulu dengan kupas kulit. Nanti kita ikuti bersama bagaimana saya membuat keringan pada batang kayu yang besar itu.
udah selesai pengerjaan mengelupas kayu dan sedikit membuat keringan. Ya, ini pada juniper kita sayat aja, tidak ada yang menggunakan pisau ataupun alat tuner. Jadi ini disayat aja, bisa dilihat di sini mengikuti serat kayunya. Oke, saya lanjutkan lagi dengan proses kupas kulit yang di batang ini. Ya, ini sekarang saya akan lanjutkan dengan proses kupas kulit. Teknik ini bertujuan untuk membuat jalur hidup baru. Artinya di sini terlihat adanya gerakan yang sangat ekstrim, akan lebih bagus dan relevan apabila kita membuat luka-luka ataupun pembukaan kulit sehingga terlihat kayunya. Jadi nanti kayu yang terkelupas ini akan kita tampilkan sebagai kayu mati. Teknik ini sangatlah tidak mudah, terutama pada batang yang bergerak sangat ekstrim seperti ini. Karena kita harus mempelajari arah serat dari kambiumnya yang paling utama. Jadi arah serat kambium bisa berbeda dengan arah serat kayu di dalamnya. Ini yang perlu menjadi perhatian. Kalau kita mengikuti serat kayu, maka kadang-kadang arah serat kambium tidak sama. Hasilnya nanti pemotongan atau pengupasan kulit yang melintang, kurang bagus. Biasanya apabila melintang akan mati dia. Ya, selain itu alasan yang kedua adalah untuk menampilkan kesan tua. Jadi dengan adanya pengupasan kita bisa melihat nanti hasilnya batang akan terlihat tua dan alur atau gerakan pertumbuhan kehidupannya semakin jelas dan bagus. Ya, ini sudah beberapa, ada tiga tempat yang saya kupas. Ini satu lagi akan dikupas. Pertama adalah mengupas sedikit, kemudian menarik sehingga kita tahu arah seratnya kemana. Nah, setelah tahu arah serat kemana, selanjutnya tinggal diikutin. Kemudian dibuka atau disayat sesuai dengan keinginan kita. Jadi seberapa besar sayatan atau bukaan kulit ini disesuaikan. Nah, ini saya sayat, ditarik, kemudian mengikuti serat dari kambiumnya. Ya, bisa dilihat di sini sudah ada goresan atau pembukaan kulit baru lagi. Nantinya yang terjadi adalah
gerakan alur yang apa selang-seling, jadi antara hidup dan mati, bagus sekali. Biasanya teknik ini digunakan untuk memang jenis pohon yang mempunyai kayu kuat, artinya bisa bertahan apabila dibuat keringan, seperti juniper dan santigi juga bisa. Ya, ini yang bagian terakhir saya kupas di atas dekat mahkota. Oke. Ya, ini sudah selesai proses pemilihan dan pengawasan tadi. Jadi proses selanjutnya adalah saatnya saya melakukan pembentukan. Jadi pengarahan ranting atau cabang yang pertama. Mudah-mudahan ini nanti bisa mewakili atau sudah sedikit mempresentasikan tentang bagaimana desain yang saya kehendaki. Kebetulan ini adalah styling yang pertama sekali buat pohon ini, dimana saya melakukan reposisi kemudian sampai menemukan gerak batang yang baru. Nah, lewat kupas kulit kambium. Jadi dengan proses tadi seperti kita saksikan bersama, saya menentukan jalur ataupun gerak batang, gerak dasar yang baru. Oke, saya lanjut dulu dengan proses pembentukan atau pengarahan. Kebetulan ini udah mempunyai cabang ranting yang saya pikir cukup untuk melakukan start awal dari proses desain pohon ini. Hanya satu atau dua, ini satu, nanti akan diperbesar untuk background di belakang mahkota. Kemudian satu lagi ini untuk counterbalance, ini juga akan diperbesar. Kalau yang lain sih dua cabang ini sudah mendekati besaran yang seimbang dengan batangnya. Tinggal nanti seiring dengan proses pematangan ranting, dia akan membesar juga. Oke, saya lanjut lagi dengan proses pengarahan.
selesai ini. Ya, bisa dilihat di sini bahwa pohon sudah mempunyai kerangka oleh pembentukan dari cabang ranting yang ada. Jadi inilah proses desain awal di mana saya telah, yang tadi saya katakan, menemukan posisi, kemudian membuat jalur baru atau gerak batang baru dengan cara kupas kulit. Nah, tadi bahan adalah, sebenarnya ini adalah cabang, batangnya adalah menerus ke atas, yang gede tadi saya potong, kemudian ini saya buat seolah-olah ada kematian, dan gerak batang berlanjut hidup atau tumbuh ke arah yang atau ke cabang yang mempunyai gerakan yang menurut saya sangat bagus. Masih ada beberapa pengelosan di daerah sini, kemudian di ujung sini ini nanti akan menjadi ekor, kumpulan ekor. Mahkota udah cukup, perantingannya udah cukup banyak, jadi tinggal nanti proses pematangan tidak akan lama ini, karena perantingan udah banyak, udah terbentuk. Kemudian background akan saya besarkan juga, ya bisa dilihat ini background akan saya besarkan. Oke, ya demikian dulu perjumpaan kita untuk segmen styling kali ini, yaitu menemukan gerak batang paru lewat posisi dan kupas kulit kambium. Sampai ketemu pada video saya berikutnya. Silakan terus simak channel YouTube Pokop Art untuk mendapatkan info, teknik, dan styling saya berbagi membuat bonsai. Terima kasih, salam pokok.